Di dalam ajaran Jawa itu kan ajaran Siwa Buddha. Siwa Buddha itu kan, Siwa itu angkasa, Buddha itu kan ibu pertiwi. Itu kan maknanya ibu pertiwi Bapa Angkoso. Ini adalah Linggayoni. Nah, kalau kita meyakini ajaran Jawa tentunya ya memang harus kita nyekar ke orang tua. Itulah apalagi pada bulan Naya. Ini bulan Naya kan tinggal beberapa hari ini. Sebentar lagi kan bulan Palguna. Mulai tanggal 1 Maret kalau enggak 2 Maret itu kan sudah bulan Palguna ya, atau bulan Poso ya kalau di kalender Sultan Agung. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin video yang berjudul Tradisi Jawa Menjelang Bulan Wisaka sudah diupload oleh admin kita Mas Puji Waluyo, dan di situ ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab karena ini memang sebentar lagi bulan Wisaka. Salah satunya yaitu pertanyaan dari akun yang namanya Sita Sandhya yang menuliskan ini Sita Sandhya, Rahayu Romo, mohon penjelasan untuk leluhur yang petilasannya tidak bisa kita datangi karena jauh, apakah tetap kita bisa memohonkan kerelaannya untuk meninggalkan raganya. Terima kasih Saudari Sita Sandhya. Nggak tahu ini saudari atau saudara karena nama akun ini kan kadangkala belum tentu namanya akun wanita, belum tentu wanita, kadang-kadang nama anaknya yang buat akun ya. Ya, terima kasih Saudara Sita Sandhya. Nah, para pemirsa, sebelum kita menjawab pertanyaannya channel akun Sita Sandhya, ini akan dibuka oleh Mas Anton dengan tembang mocopat dilanjutkan oleh Bu Nani. Dan bagi para pemirsa silakan persiapkan kondo takonnya di kolom komentar. Silakan Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Sekar Dandang Kulo. Semut ireng anak-anak sapi kepopongkang hanya perang pengawan keong kondang cerak sungute timun wukuron wolu Surabaya geger ke pati gegere wong ngoyak macan den wadahi bumbung alun-alun Kartosuro Gajah Meta Cinancang wit Sidaguri mati cineker ayam. Rahayu. 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 Singgah singgah kala singgah tan
sumingkir sing asirah sing asuku sing atangka satmata sing tenggak sing ulu sing bahu kabeh padha sumingkira ing telenging jala nindi. Rahayu. Terima kasih Mas Anton, Bu Nani yang terbuka dengan tembang. Nah, para pemirsa, kembali ke tadi pertanyaannya dari akun channel Sita Sandia ya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, barangkali kita sepil sedikit ya, barangkali nanti Pak ada pemirsa baru yang yang tidak paham ya, tentang ya, tradisi Jawa menjelang bulan Wisaka. Di dalam kalender Jawa yang asli, sebelum dirubah oleh Sultan Agung, itu ada bulan namanya bulan Manggakala, bulan Naya, bulan Palguna, terus bulan Wisaka. Bulan Wisaka oleh Sultan Agung dirubah menjadi bulan Syawal. Palguna adalah bulan Poso ya. Kalau Ruah itu bulan Naya. Sebelum bulan Naya, belum bulan Ruah, ini adalah bulan Manggakala atau bulan Recep. Bulan Naya ini juga dikatakan bulan Sadra, sehingga banyak tradisi-tradisi Jawa yang melakukan sadranan ya. Nah, pada bulan Naya ya, pada edisi video kemarin judulnya kan tradisi Jawa menjelang bulan Wisaka, tapi pembahasannya kemarin banyak pada bulan Naya. Kita belum masuk pada bulan Palguna, bahkan bulan Wisakanya juga belum kita bahas. Nah, Wisaka ini adalah asli nama bulan di dalam kalender Jawa sebelum dirubah oleh Sultan Agung. Wisaka berbeda dengan kalender Saka. Kalau kalender Saka yang saat ini dipakai oleh umat Hindu, ya, ini merupakan kalender yang pertama dimunculkan oleh Raja Kanesaka dari India Utara. Nah, yang setiap tahun barunya diperingati umat Hindu, yaitu tahun baru Satu Saka atau Nyepi. Nah, kalau Wisaka ini adalah kalender Jawa yang bermakna Wisaka, Wi dan Saka. Wi itu adalah sebuah permulaan, wiwitan ya. Nah, Saka ini adalah pedoman. Saka adalah tiang ya, pedoman kehidupan, tiang kehidupan ya. Bagaimana bulan yang menjadikan permulaan untuk menjadi sebuah pedoman kehidupan. Wisaka juga bisa diartikan dari kata wisa dan ka. Wisa ini artinya adalah racun, ka itu pergi.
Berarti apa? Pada bulan ini diharapkan segala racun kehidupan, racun pemikiran, perasaan ya, ini pergi. Kita menjadi menjadi memulai kembali sebuah pedoman hidup ya. Karena perlu kita sepil supaya nanti pemirsa ini paham, karena dikiranya ada pemirsa yang tidak tahu, tapi tidak mau minta tahu, tidak mau bertanya, langsung menjustis. Oh itu kan dari India, padahal ini sesuatu yang berbeda. Termasuk tentang Siwa Buddha. Kata Buddha ini seringkali kan banyak orang yang nggak paham ya. Kita berharap karena kita ini kan lembaga kajian, kalau nggak paham ya bertanya gitu. Kalau Anda ilmunya lebih tinggi ya silakan istilahnya kondotakon, dengan tentunya dengan sebuah tata krama yang baik. Seperti halnya kemarin kita punya pengalaman diundang oleh Yayasan Peta ya Peta Blitar, kita membahas tentang moksa. Kita di situ ketemu dengan seseorang yang ilmunya luar biasa. Kita terjadi diskusi nyaman, namanya Kiraban dari Pantai Serap. Dan ternyata beliau juga sudah lama menyimak channel kita gitu. Dan itu yang kita inginkan ya. Karena kita adalah lembaga kajian, kita saling sharing pengetahuan ya. Itu sekilas tentang penjelasan bulan Wisaka ya. Nah, pertanyaan untuk akun Sita Sandia. Nah, sebelum nanti kondotakon yang hadir di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, kalau kiranya sebagai contoh ini pertanyaan ini, bagaimana kalau tidak mungkin kita datangi karena jauh, petilasan, punden, atau pesariannya leluhur kita tadi. Nah, apa yang ditanyakan oleh channel Sita Sandia ini barangkali mirip yang terjadi pada diri saya. Saya asli dari Solo, sekarang tinggal di Malang. Tentunya ketika bulan Naya atau bulan Ruah ya, atau bulan Sadra, kalau kita harus pergi ke Solo kan biayanya kan cukup mahal ya, kalau pas punya duit gitu loh ya. Kalau nggak punya duit kan jadi mahal, apalagi biasanya nanti pada bulan Wisaka kita juga harus pulang lagi. Caranya bagaimana? Ya kita berdoa dari jauh. Karena dalam konsep ajaran Jawa, urip iku langgeng. Sing ora langgeng iku ragane dewi. Begitu juga dengan uripe leluhur kita, uripe simbah kita. Kalau saya, bapak saya yang sudah meninggal dunia, ya kita berdoa dengan cara bagaimana kita bisa sambung dengan sukmo sejati ini leluhur kita yang kita tuju tadi. Karena hidup kita ini bisa sambung dengan sukmo sejati ini leluhur yang kita tuju tadi. Biasanya dengan ada sandingan biasanya. Nah, sandingannya itu bisa setiap tradisi, setiap personal atau kelompok paguyuban ini berbeda-beda, tapi biasanya sandingannya kan ada air putih, teh, kopi, kadang terus ada bunga telon ya, dan teh sama kopinya tadi itu tidak boleh diaduk, jadi tidak diaduk ya. Itu kita sandingan. Nah setelah itu biasanya setelah kita berdoa, sandingannya keesokan harinya itu dibuang di air mengalir di sungai ya. Itu tata caranya ya Mbak Saudara Sita Sandia. Kadangkala kalau umpamanya rumahnya jauh dengan sungai besar, air yang mengalir, itu biasanya bunganya itu biasanya kadangkala dibuang di perempatan. Tergantung kepercayaan, keyakinannya masing-masing. Semuanya tidak ada yang salah.
mau dibuang di perempatan boleh, ya. Mau dibuang ke sungai boleh, ya. Setelah sandingannya keesokan harinya, ya. Ini pertanyaannya saudara Sita Sandia. Ada juga pertanyaan dari Pak Santoso di Purworejo yang menanyakan pada bulan Ruah, ya. Ini kok masyarakat Jawa itu banyak yang melakukan bancaan, kenduren, ndongake, leluhurnya, ya. Ini biasanya memang disakralkan, ya. Biasanya bulan Ruah, ya. Ruah ini setelah dirubah oleh Sultan Agung. Dulunya adalah bulan Naya, ya. Bulan Naya, dan juga dikatakan bulan Sadra, sehingga banyak orang yang melaksanakan sadran. Di video kemarin sudah kita jelaskan, pada bulan Naya ini masyarakat ini biasanya pergi ke kuburan, ke pesarian leluhurnya, ya, dibersihkan, kalau perlu kadang-kadang di Cinandi atau di Kijing, ya. Mereka melakukan naya, pencarian. Kita ini sebenarnya keturunan siapa, gitu, ya. Jadi kalau umpamanya dekat, nah, ini beberapa kali saya lakukan bersama keluarga saya. Ini anak-anak tuh saya ajak, ini saya tunjukkan, ini pesariane Simbah, ini pesariane Simbah Buyut, ini pesariane Simbah Canggah, dan sebagainya. Ini namanya bulan Naya. Nah, ketika kita melakukan ke pesarian tadi, ini kan namanya sudah nyadran. Nah, nyadran di sini ini bisa bermakna personal, keluarga, internal. Tapi ada juga yang nyadran ini yang merupakan beramai-ramai bersama-sama dengan satu desa. Nyadran itu beberapa desa ada ritual-ritual nyadran, kepunden. Kalau akhir-akhir ini saya lihat sudah banyak desa yang lupa tradisi ini. Saya masih ingat dulu ketika masa kecil saya di desa saya itu ada prosesi nyadran kepunden seluruh desa. Ya. Setelah itu juga melakukan kenduren, wilujengan. Itu wilujengan ini biasanya dengan tetangga, ya. Di sini memiliki makna yang luar biasa, karena di dalam nyadran yang berbentuk wilujengan tadi, kenduren tadi, ini mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan menyempurnakan. Sehingga di ubur ampe kenduren tadi ini biasanya ada beberapa yang terkait dengan penyempurnaan sukma. Mulai ada apem apem bunder, terus apem lonjong misalnya yang dibungkus godong nongko, daun nangka. Ini simbol Linggayoni. Selain juga ada bubur sengkolo. Ya, bubur sengkolo ini merupakan simbol sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Ini di nyadran, dan wilujengan nyadran ini, kenduren ini biasanya pindah-pindah. Dalam biasanya dimulai dari jam 4 sore. Harinya ini menurut kesepakatan desa tersebut. Kadang-kala beda desa, beda hari. Karena ini terkait dengan dino punden, dino pedanyangan. Dan ini bergantian. Sehingga di situ ada sebuah nilai-nilai sosial yang luar biasa. Si orang yang kaya ya datang ke tempat orang yang miskin, ya. Walaupun taruhlah masakannya sederhana. Setelah itu juga pindah ke rumahnya orang kaya. Si miskin pun datang ke tempatnya orang kaya, ya. Karena kalau tidak ada acara ini, kadang-kala si miskin itu mau masuk ke rumahnya orang kaya pun juga merasa segan, sungkan. Kalau nggak ada acara kenduren seperti ini pun, yang kaya mau pergi ke rumah si miskin juga dia pikir ngapain saya ke situ, lebih baik saya bekerja cari duit, kan begitu. Tapi dengan tradisi ini kan ada sebuah penyatuan nilai-nilai sosial.
mulai jam 4 biasanya satu desa itu kan dibagi berapa kelompok kenduren. Tadi kan dalam satu sisip berkumpul bersama satu desa melakukan nyadran satu desa. Setelah itu ada kelompok kecil beberapa rumah, tidak tahu 20 rumah atau berapa. Nah, biasanya ada desa-desa tertentu itu nyadran itu diperingati rame-rame, sampai ada yang wayangan, ya, ada yang ini sambil panjat pinang, ya. Rame-rame kadang-kadang. Kalau di tempat desa saya dulu tidak panjat pinang karena nggak ada pinang, tapi pakai bambu pring petung yang besar itu, tinggi itu. Terus setelah itu dibersihkan kulitnya supaya tidak membuat lecet nanti yang manjat, terus dikasih oli. Wah, ini tontonan yang meriah, rame. Ini termasuk bulan Sadran atau tradisi Sadran atau bulan Noyo tadi. Dan disakralkan karena ini terkait biasanya tadi naya itu mencari leluhur kita ini siapa, keturunan siapa. Nah, ini selalu terkait dengan punden. Nah, sehingga dalam hal ini kita juga sangat prihatin karena saat ini banyak sekali punden-punden desa yang sudah berubah. Punden desa ini adalah tempat sembayangnya orang Jawa. Orang Jawa itu tidak punya rumah ibadah, punyanya adalah papan sembahyang, ya. Dan sembahyangnya di punden, ya. Nah, saat ini kan banyak orang yang, mohon maaf ya, dia melakukan peribadatan agama tertentu, tapi dia ngaku sembahyang, padahal yang dia lakukan bukan sembahyang. Barangkali suatu saat nanti kita kita bedah sendiri ya dengan judul temanya itu, kalau Anda sholat jangan ngaku sembahyang, ya. Kalau Anda kebaktian di gereja ya jangan ngaku sembahyang, itu bukan sembahyang kan, itu ada perbedaannya kok. Kita bukan mau bukan mau mengkritisi atau kita benci, tidak. Paling tidak masyarakat kita harus mulai kita beritahu gitu loh, yang namanya sholat bukan sembahyang. Yang namanya kebaktian ke gereja ini bukan sembahyang. Ya. Kalau Anda melakukan peribadatan sesuai agama Anda, ya silakan saja. Kalau sembahyang ya tentunya ya itu adalah kata-kata Jawa dengan tradisi Jawa tentunya. Ya. Seperti video kita yang dulu pernah kita buat, kalau Anda siam jangan ngaku puasa, karena antara siam dan puasa itu berbeda. Gitu. Nah, itu tadi sembahyang ke punden desa. Karena punden desa itulah cikal bakal terbentuknya suatu desa. Kita semua lahir di dunia itu kan tinggal nemu. Kita nggak harus pergi ke hutan terus babat alas sendiri kan, enggak. Kita tinggal nemu. Sebagai orang yang bermoral tentunya kita harus memiliki rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang yang sudah babat alas tadi, yang menjadi cikal bakal sing bedah kerawang di mana kita tinggal, ya. Sehingga seperti saya yang orang Solo tinggal di Malang ini, di kota, di desa Bumiayu ini, saya pernah minta tolong ke warga sini untuk menunjukkan di mana. Saya kemarin juga barusan minta tolong salah satu anggota kita yang namanya Mas Supri itu. Saya minta dia antar kemana orang-orang yang dulu sesepuh-sesepuhnya desa ini. Saya perlu paling enggak ucapan terima kasih. Wong saya datang ke sini itu tinggal nemu. Semuanya udah baik, jalannya baik, ya, tempatnya rame. Saya nggak perlu babat alas kan. Ini dulu kan hutan belantara ini. Desa ini dulu namanya Budengan, bukan Bumiayu. Budengan, mergane akeh budengi. Budeng itu tuh kera yang besar. Ya. Ini namanya bulan Naya atau Ruah
orang melakukan sadran. Dan ini disakralkan bacaan tadi. Ini jawaban saya untuk Pak Santoso Purworejo. Nah, kalau saat ini tradisi-tradisi tadi saya nggak tahu masih adakah tradisi tadi di desa-desa. Kalau di kota jelas sudah hilang. Saya kemarin melakukan sadran itu pribadi dengan Mas Supri, itu datang ke beberapa pesarian yang dianggap sesepuhnya desa sini. Nah, 2 pertanyaan dari pemirsa kita sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita kondo takon. Yang pemirsa silakan kondo takon di komentar. Nah, ini yang hadir di sini mau kondo takon. Ini mic-nya sudah di depannya Bu Nani, mau kondo takon apa? Silahkan. Rahayu. Saya mau takon, ini samakah nyadran dengan barian itu? Terus bagaimana caranya mendoakan leluhur kita, karena tempatnya saling berjauhan. Contohnya dari ayah dan ibu saya itu ada di masing-masing makam keluarga. Dari ayah saya, dari ayah saya juga ada sendiri, dari ibu saya juga ada. Itu terpisah. Nah, bagaimana cara mendoakan, atau bisakah mungkin berdoa di rumah itu, terus kita menyebutkan 2 tempat siapa-siapa gitu, apa boleh gitu? Dan bagaimana dengan ini yang saya tanyakan yang lainnya, bagaimana dengan kuburan yang kena gusur? Itu bagaimana, apa itu kan juga leluhur. Lah itu apakah masih tetap kita kirim doa, kita hormati, atau bagaimana, apa itu dianggap hilang gitu? Itu saja sementara. Terima kasih Bu Nani. Rahayu. Pak Giono. Rahayu. Sekuntalu. Ini mau apa ya? Budaya itu Bang ya, budaya. Namanya punden ya. Terus kita itu kalau dulu itu kan event-event tertentu seperti hari-hari gini ini kan kelihatan sekali. Sekarang itu memang bukan punah, memang sudah tidak ada. Dan lagi generasi kita sudah tidak tahu, tidak peduli dengan budaya kita ini, tidak peduli. Terutama dari orang tua sendiri tidak mengarahkan dari awal. Tapi ya memang orang tua kadang ya tidak tahu gitu. Kalau usia-usia yang generasi 30, 40 itu kan gitu, tidak tahu. Ya akhirnya seperti punden yang Bapak Talas itu dia tidak tahu. Taunya ada kota besar, ini daerah ini kan gitu aja. Ya inilah kita sayangkan kalau kita mau gali itu, ya memang itu suatu apa ya, mengingatkan generasi itu sebagai apa, biar tahu unggah-ungguh Mbah Kundi kan, itu nggak tahu. Yang tahu orang tua. Kadang orang tua aja tidak diberi apa ya, kasih apa sama anak itu tidak peduli sama orang tua. Yes, cuek lah gitu. Nah disitulah kita itu harus kita ajari, terutama didikan moral dan lagi kasih sayang. Jadi biar apa ya, ngrumangsani aku duwe bapak, ngrumangsani aku duwe ibu, ngrumangsani duwe mbah kan gitu. Ya itulah kita harus kita tanamkan sejak ini. Ya belum terlambat, tapi alangkah baiknya kita harus memberi contoh. Gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Giono. Nah, ini sebelum ke Mas Anton dan Mas Doni deh. Nah, di dalam ajaran Jawa itu kan ajaran Siwa Buddha. Siwa Buddha itu kan, Siwa itu angkasa, Buddha itu kan Ibu Pertiwi. Itu kan maknanya Ibu Pertiwi Bapak Angkoso. Ini adalah Linggayoni. Nah, kalau kita meyakini ajaran Jawa, tentunya ya memang harus kita nyekar ke orang tua. Itulah apalagi pada bulan Naya. Ini bulan Naya kan tinggal beberapa hari ini. Sebentar lagi kan bulan Palguna. Mulai tanggal 1 Maret kalau enggak
2 Maret itu kan sudah bulan Palguna ya, atau bulan Poso ya kalau di kalender Sultan Agung. Kalau di kalender Hijriah itu kan Ramadan, tapi kita nggak ada hubungannya dengan Ramadan lah. Nah, karena ajaran Jawa adalah ajaran Siwa Buddha atau ajaran Linggayoni, tetapi di sisi lain ajaran Jawa itu kan agama Budi. Budi itu kesadaran. Tentunya ya kita kembali ke diri kita masing-masing. Sampai seberapa kesadaran kita gitu loh. Tadi untuk melakukan penelusuran, ya nyadran secara pribadi. Dalam mantan pribadi itu ya kita sama anak cucu kita pagi ya, kita mencari iki pesarane simbah ya. Simbah untuk anak kita otomatis kan bapak ibu kita. Ya. Terus tadi saya katakan ada nyadran secara bersamaan satu desa. Terus itu lagi terus ada bancaan atau genduran per kelompok tadi yang sudah saya jelaskan. Nah ini kan memang bagaimana kalau mohon maaf kita di perkotaan, apalagi seperti contoh saya sebagai masyarakat urban ya, misalnya pendatang dari Solo ke Malang. Nah saya datang ke Malang kan posisinya udah kota besar. Ya itu kan kembali ke kesadaran. Sehingga tadi saya ceritakan bagaimana saya minta tolong, yang mana orang tersebut itu yang lama tinggal di sini. Bakal. Ya, sehingga kita cari tahu gitu loh. Kebetulan Mas Supri itu anggota kita itu kan istrinya mbah-mbahnya itu kan asli sini. Nah, saya tanya terus saya minta diantar. Itu kan kesadaran. Mudah-mudahan kesadaran ini pun juga muncul pada para pemirsa semua yang masyarakat urban ya, mau mencari di mana sih dulu punden desa ini sebelum jadi kota kan dulu tetap desa ini, sekarang namanya Bumiayu, dulu namanya desa Budengan ya, akeh budenge ya. Kesadaran itu kalau kita yang tinggal di kota aja ada kesadaran seperti itu, tentunya yang di desa seharusnya lebih dari kita seharusnya gitu loh, apalagi pundenya masih ada. Nah, terus tadi pertanyaannya Bu Nani ya, bapak ibunya berbeda pesariannya, sepanjang masih dekat ya misalnya tidak ada salahnya kita datangi ke pesarian, kita berdoa ya satu persatu ya kita melakukan sadran naya ke pesariannya beliau dengan ubur rampai ya Pak. Biasanya bawa kembang setaman ya. Terus kalau sandingan biasanya di rumah ya. Kalau ke pesarian kan bawa kembang setaman tadi, kita nyekar di situ sehingga dikatakan nyekar karena kita bawa sekar, bawa kembang gitu loh. Nyadran itu juga nyekar ya. Ada pemirsa mengatakan saya walaupun bukan bulan sadran, bukan bulan noyo, saya juga nyekar, ya bagus itu. Ada beberapa kelompok yang punya pemikiran, dia nyekar itu setiap pendae geblake leluhur yang dia sekar tadi. Oh, pendak Jumalegi, oh pendak Rebu Paing, atau pendak Kemis Kliwon atau apa. Ada itu. Jadi tidak harus nunggu bulan sadran atau bulan naya. Ya itu baik-baik saja. Itu merupakan rasa bakti kita kepada orang tua. Nah, ajaran Jawa kan menekankan tentang Linggayoni, tes putih seko bopo, tes abang seko biang. Lah kalau kita nggak mau nyekar berbakti pada leluhur kita, berbakti pada orang tua kita ya bukan ajaran Jawa. Ya. Tapi bagaimana kalau jauh gitu loh? Tadi sudah saya katakan bahasanya kita bisa di rumah ada misalnya ada sandingan di situ, kita berdoa. Berdoanya itu dengan bahasa kita sendiri, bahasa ibu yang sekiranya kita tahu dan orang tua kita tahu waktu itu. Kita berdoa ya. Mohon kepada Sang Maha Pencipta ya, supaya
sukmo sejati beliau. Ya. Kalau belum jadi sukmo suci, dijadikanlah sukmo yang suci. Yang belum menjadi sukmo luhur, dijadikan sukmo yang luhur. Yang belum jadi sukmo sampurno, dijadikan sukmo yang sampurno, disampurnani. Kita doakan, ya, kita dorong supaya beliau untuk rilakno raganiro. Aja sira tunggoni raganiro. Lanjutkan perjalanannya. Lumampah lampahiro. Aja sira awel marang raganiro. Aja sira awel marang anak putuniro. Supaya dia tidak awel, tidak tidak merasa awel itu apa Pak Ki? Enggak tego terhadap ragone, terhadap anak cucunya ya. Ya kita sebut nama bapak, maka seperti saya kan nama bapak saya itu kan Mulyo Parjono. Ya, kita doakan. Duh sukmo sejatine Mulyo Parjono, rilakno raganiro. Duh sukmo sejatine bapakku Mulyo Parjono, rilakno raganiro. Rilakno anak putuniro. Ojo wawang lampahiro. Tumuju mring Gusti yang sukmo kawekas. Dengan bahasa kita sendirilah, tidak harus persis dengan seperti kata-kata saya tadi. Di rumah ada sandingan bagus. Ya. Kalau saya biasanya ya di tempat ini, biasanya sanggar yang biasanya kita untuk meditasi itu, saya mendoakan orang tua saya, leluhur saya. Ya. Jadi untuk Bu Naninya, kalau dekat ya datangi aja Bu. Tapi di rumah sambil mendoakan orang tua, ya itu kewajiban kita. Ya. Nah, ini sekarang keganti ke Mas Anton dan Mas Doni, silakan. Rahayu. Untuk setiap bulan di dalam bulan Jawa, setiap bulannya itu apa ada acara bancaan, kenduren, apa selamatan, itu Romo. Soalnya gini, teman saya itu ngomong kalau ajaran Jawa itu banyak selamatannya, banyak kendurennya, tiap ya pokoknya sedikit-sedikit ada acara kenduren gitu. Saya nggak bisa jawab ini kenapa. Itu acara mau jelasannya. Yeah. Mas Doni, silakan. Oh, okay. Rahayu. Saya tertarik untuk menindaklanjuti diskusi ini terkait tahun Wisaka. Betul nggih? Bulan Wisaka. Ya, bulan Wisaka. Kalender Wisaka, betul. Nah, berarti ini yang dimaksud kalender Wisaka ini yang tahunnya tertulis 2936. Betul nggih, Romo? Oke. Artinya gini, di saat bulan nama-nama masih original ke kalender Wisaka itu, yang salah satunya tadi sudah disebutkan ya sama Romo Strimo, di bulan Manggakala adalah Recep, terus ada Palguna, terus Naya dulu. Oh, Naya dulu ya, oke. Naya kan ruah ya. Ruah, ya. Nah, itu sadra yang artinya ruah itu ya sadra tadi. Ya, artinya ada aktivitas, kalau yang sering kali dilihat sekarang kan nyadran ya. Artinya mencari, membangun koneksi ke leluhur, ini kan seperti itu. Nah, tadi saya mendengar itu dengan membangun, ada upaya untuk membangun koneksi dengan leluhur, maksudnya saya kok bisa dilahirkan ke alam dunia ini kan gitu. Nah, di situ tadi saya mendengar pemaparannya gini,
misalnya dianalogikan dalam satu desa Budengan tadi ya misalnya ya. Dalam skop yang lebih besar, nah itu ada aktivitas atau upacara ritual yang sifatnya lebih besar ya. Baru selanjutnya dalam skop yang lebih kecil. Nah, tentu di situ dari segi tempat dan waktu ada hal yang berbeda. Nah, ini yang perlu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih banyak lah ya, nanti bisa dipaparkan oleh Romo Sutrimo. Ini terkait dengan membangun connectivity tadi, ini terkait dengan dimensi leluhur. Nah, di situ tentunya ada energi. Nah, ketika mengacu ke penjelasan yang tadi, artinya dari segi waktu, artinya di grup sini seperti ini, di grup seperti ini termasuk uporampinya. Desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya kan filosofinya seperti itu. Nah, berarti di sini kalau menurut saya, kalau saya salah mohon diluruskan nanti ya. Ini lebih bagaimana konteksnya, bentuk kita mengkomunikasikan, konteksnya di situ. Tapi di satu sisi itu loh, ketika saya mencermati yang akhirnya digubah oleh Sultan Agung yang akhirnya Naya tadi itu menjadi ruah, termasuk yang di formulasi yang sudah ada, bagaimana untuk melakukan segala ada keperluan. Intinya tidak hanya dalam aktivitas nyadran, tapi dalam aktivitas kehidupan yang berlangsung di tataran masyarakat. Ini kita bicara dalam skala normatif nih ya. Misalnya mau pindah rumah misalnya ini kan harus mencari hari baik dulu. Nah, ini saya tidak memperkeruh dinamika yang sudah ada, tidak, tapi harapannya di sini ada penjelasan yang bisa membuka atau menambah kasanah berpikir ya. Yang kalau yang saya tahu, karena yang di awal saya belum tahu ya, seperti formula di bulan misalnya di bulan Naya tadi ya. Kalau ini di dalam konteksnya yang sudah digubah oleh Sultan Agung, dia kan punya format untuk misalnya untuk mencari tanggal 1 di kalender ruah itu molu misalnya seperti itu ya. Nah, ini terkait untuk mencari hari baik untuk sebuah momentum. Nah, padahal ini kalau ditarik kembali ke belakang yang awalnya dari solar system menjadi lunar system kan seperti itu. Nah, kalau acuannya ke format perhitungan, sementara tadi kan saya mendengar pemaparannya Romo Trimo di lokasi ini uporampe seperti ini, tata cara dan waktunya ini belum tentu sama. Artinya kan lebih mengedepankan bagaimana bentuk komunikasi, bagaimana dimensi energi itu hadir. Nah, artinya format ini kalau mengacu ke situ, format perhitungan kalender ini agak kurang relate ya. Apa benar seperti itu? Jadi saya mohon dijelaskan. Ini agak sedikit melenceng sedikit, tapi tiba-tiba muncul itu gitu. Matur nuwun, nggih, rahayu. Terima kasih, rahayu Mas Doni. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada waktu untuk masuk ke bulan Palguna ya, jadi tidak berkutat di bulan Naya. Nah, ini mumpung saya masih ingat tadi pertanyaannya Bu Nani yang belum saya jawab, bagaimana kalau pesaran tadi digusur ya? Pesaran digusur ini mirip dengan pesaran yang jauh dari rumah kita, karena si urip kurang langgeng, hidup itu kan kekal. Ini dalam ajaran Jawa kan seperti itu. Bahkan dulu di dalam masyarakat kita tuh tidak kenal kuburan. Nah, karena kuburan itu sendiri kan bahasa Arab.
Jadi walaupun kuburannya digusur, digeser, ya tidak ada masalah gitu. Malah dulu kita tidak kenal kuburan. Masyarakat Jawa itu mengenal kuburan kan baru-baru saja. Kalau dalam berbagai penelusuran, masyarakat Jawa mengenal kuburan atau pesarian ini mulai awal Demak. Itu pun dulu kuburannya, pesariannya itu tidak mujur ngalor ngidul. Karena ini kan sudah islamisasi toh ini. Jadi kuburannya tuh mujur ngalor ngidul, mayete diiringke ngulon, katanya menghadap kiblat. Ya. Dulu awal Demak atau akhir Majapahit, ini pesarian itu mujure ngetan ngulon. Sekarang masih ada sisa-sisa pesarian mujur ngetan ngulon. Ini di Mojokerto, di Saloko Gading. Terus kemarin saya ke Mloro, Bojonegoro juga masih ditemukan mujure ngetan ngulon. Orang Kalang itu. Ya, orang Kalang juga mujur. Mujur ngetan ngulon itu berfilosofi sangkan paraning dumadi. Asal muasal kehidupan, matahari terbit, matahari terbenam. Tapi ada juga yang pesariannya itu kan bulat, bundar. Ini konsepnya adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi mayatnya itu dibuat bersila. Buat bersila gini. Terus ini ada semacam palang sehingga dia tetap duduk bersila seperti ini. Kalau mujur ngetan ngulon ini bahkan sampai ini beberapa desa masih tetap ya. Terus tidak ada konsep pocong. Saya masih ingat betul masa anak-anak saya, masa kecil saya itu di desa saya tidak ada orang meninggal itu dipocong, tidak ada. Padahal saya lahir tahun 70-an padahal. Jadi maraknya mayat dipocong itu baru aja tahun 80-an. Dulu dikubur, ditaluk di terbelo. Terbelo itu peti mati. Terus si mayatnya itu didandani pakai blangkon, pakai beskap gitu ya. Sesuai dengan istilahnya kesukaan pakaian semasa hidup ya. Bahkan kemarin berita yang ada sebagai contoh Mangkunegoro yang barusan meninggal kan juga tidak dipocong, didandani seperti semasa hidup dengan pakaian kebesaran sebagai seorang raja di Terbelo. Nah, Terbelo ini adalah budaya Jawa era pertengahan setelah Majapahit ya. Nah, dulu ya kalau orang kaya ini terbelonya memakai kayu jati. Kalau yang miskin itu pakai randu ya. Yang orang tidak punya tapi tetap pakai terbelo. Nah, ini kan yang hilang jadi tidak ada dipocong tuh tidak ada. Sehingga saya kan termasuk itu prihatin ketika tembang mocopat ya, pocong menjadi pocong, megatruh menjadi megatruh. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita prihatin kok berbeda makna, padahal karakteristik pocong ini kan karakteristik keceriaan. Keceriaan itu anak-anak gitu loh. Nah, ini ke Bu Nani mumpung masih ingat saya terus ke Mas Doni dan Mas Anton ya. Setiap desa, seje desa, mawa cara ya. Nah, ketika mereka melakukan sadran, ini kan setiap desa kan berbeda. Yang menjadi pedomannya adalah hari dan pasaran, bukan tanggal. Nah, kalau bicara tanggal memang akan ada pengaruh antara solar system dan lunar system. Nah, ajaran Jawa setelah dirubah oleh Sultan Agung, peringatan sadran ini tidak memakai tanggal, memakai hari dan pasaran. Sementara kalender Jawa asli Empuh Bayun yang sekarang tahun 2936 ataupun kalender Jawa yang versi Sultan Agung untuk Poncoworo dan Saptoworo kan nggak berubah. Ini yang aku gimana? Walaupun yang Asopon tetap memakai ini kan Poncoworo dan Saptoworo. Apalagi di masyarakat saat ini kan yang disepakati kan yang aboge.
Walaupun orang yang ahli kalender mengatakan, oh sekarang sudah habis masanya aboge, harus diganti asopon. Tapi masyarakat kan tidak mau. Saya menyimpulkan apa? Sebenarnya masyarakat kita ini melakukan pemberontakan kepada Sultan Agung. Yang mana Sultan Agung merubah kalender Jawa asli menjadi misalnya mirip-mirip dengan kalender Hijriah. Karena kalau saat ini aboge sudah bergeser jadi asopon, ini plek dengan Hijriah. Kalau aboge kan masih ada perbedaan, selisih 1 atau 2 hari. Antara 1 Suro tahun baru Jawa aboge dengan 1 Muharram selalu berbeda 1 atau 2 hari. Tapi kalau asopon kan 1 Muharram ya 1 Suro. Kalau di Keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogja ini sudah yang diperingati adalah Suro 1 Muharram, bukan 1 Suro yang sebenarnya versi awal gitu loh. Termasuk kalau di sini itu kan kemarin saya lihat di Gunung Kawi itu yang diperingati 1 Suronya kan 1 Suro Muharram, bukan 1 Suro versi awal. Nah sementara masyarakat banyak itu yang dipakai 1 Suro yang versi awal. Mereka ada keengganan, ya. Ini kalau saya baca secara ilmu sosiologi ya, ada keengganan. Wah, aku Jawa kok, saya nggak memperingati Muharram kok. Walaupun yang ahli kalender teriak-teriak, oh sekarang masanya udah berganti ya begitu. Saya sambung lagi sedikit, Romo. Artinya ketika di awal tadi yang terkait sadran ya, di Naya ya. Itu kan termasuk Ubo Rampe dan lain sebagainya, dan waktu juga itu kan belum tentu sama nih antara daerah satu dengan yang lainnya. Artinya di sini penekanannya yang saya dapat lebih ke bentuk komunikasi, kecakapan dalam mengkomunikasikan untuk membangun koneksi ya, kan seperti koneksi itu yang masih hidup dengan leluhur yang sudah betul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini setelah digubah oleh Sultan Agung yang tahun 1555 ya, keseingat saya ya, itu menjadi tahun 1 Jawa ya. Jawa 1555 atau 1633 Masehi. Nah, akhirnya ini yang dijadikan acuan dan dibuatkan format untuk rumus lah istilahnya kayak gitu ya, untuk mencari misalnya ya segala sesuatunya kan kalau saya lihat di situ ada perhitungannya, petung dino. Nah, ini seberapa besar artinya semua harus melalui petung Jawa itu tadi. Nah, sementara kalau mengacu ke bagaimana nyadran tadi loh, tanpa perlu menggunakan itu. Jadi saya mohon diberikan ini penjelasan. Matur nuwun. Makasih Mas Joni. Jadi untuk penentuan hari jelas memakai Saptawara dan Poncoworo, tidak terkait dengan tanggal. Sehingga desa-desa tertentu itu ketika melakukan sadran atau bersih desa ya, ini kan menggunakan hari dan pasaran. Tanggalnya bisa berubah-ubah. Nah, Ubo Rampe ini setiap desa juga berbeda. Hari tadi juga berbeda karena terkait dengan pundennya masing-masing, pedanya masing-masing. Ubo Rampenya juga berbeda. Termasuk mamanya jenis kesenian juga berbeda. Ada beberapa pedanyangan punden yang harus ada tayub. Ada ya. Tapi ada juga yang suatu punden yang tidak mau tayub, harus ada wayang kulit dengan lakon tertentu, lakonnya beda. Nah ini kan, nah tata cara tersebut ini kalau saya lihat, saya cermati sejak dulu itu masih terjaga, ya masih terjaga walaupun ada perubahan yang dilakukan oleh Sultan Agung. Yang dirubah Sultan Agung itu kan cuman kalendernya, cuman kalendernya, tetapi tata cara tradisinya terjaga. Tetapi ada juga mulai penyusupan.
Sebagai contoh ya, apa namanya, ini kalau menurut saya dikatakan kecerdasan Sultan Agung juga bisa. Tradisi Jawa sejak dulu yang namanya bulan Naya melakukan sadran. Ya. Setiap bulan apa namanya Palguna ini poso. Oleh Sultan Agung kan diakulturasikan atau cenderung inkulturasi ya. Sehingga disamakan. Bulan Naya diberi nama bulan Ruwah. Ruwah ini kan dari kata arwah bahasa Arab ya, menjadi Ruwah. Terus bulan Palguna. Nah, bulan Palguna ini sebenarnya tidak harus apa namanya, kalau di dalam Islam kan Syamana Ramadana, 1 bulan penuh ya. Palguna itu tata caranya tidak sama dengan Islam sebenarnya. Karena Palguna itu dari kata pal dan guna. Nah, pal itu ukuran, guna itu manfaat. Jadi pada bulan Palguna ini kita berlomba-lomba mengukur seberapa tinggi manfaat hidup saya pada masyarakat. Kalau saat ini orang melakukan, karena banyak yang taruhlah beragama Islam, terus mereka melakukan siam ya, itu kan memang di Islam. Jawa tidak mengenal siam, tapi untuk mengukur ya Palguna, mengukur manfaat hidup kita untuk masyarakat, tentunya ya kita juga memang harus ketika kita menuju mempersiapkan diri untuk menjadi bulan Wisaka, memulai kehidupan yang baik ya, terus supaya kita bersih dari racun ya, tentunya dengan puasa ya, salah satunya. Karena untuk menuju moksa, urip sampono mati sampono, kan di dalam ajaran Jawa kan tetap dengan puasa. Ini nanti biar pemirsa nanti nyimak video kita yang di peta, jadi Supriyadi Moksa itu kan kemarin kita jelaskan bagaimana menuju moksa itu harus dengan puasa-puasa tadi. Ini bulan Palguna. Jadi apa yang dilakukan Sultan Agung ini kalau saya lihat itu Mas, istilahnya itu ajaran Jawa, tradisi Jawa itu sudah ada. Nah, tetapi beliau lebih cenderung menginkulturasi supaya tradisi tadi masuk ya, terus dengan konsep Islam seolah-olah sama gitu loh. Nah, bagi masyarakat awam mengatakan sama, sehingga ketika kita mengatakan kalau Anda siam jangan ngaku puasa, ini ada yang mengatakan kok saya nggak ada masalah sih dikatakan puasa atau siam. Saya biasa-biasa saja, karena dia nggak paham. Terus ada juga yang komentar miring, negatif, ngapain sih dibeda-bedakan puasa dengan siam loh? Loh memang beda gitu loh. Termasuk bagaimana tentang bulan Palguna tadi? Ya, Palguna dengan siam berbeda sebenarnya. Kalau kita berpedoman sebagai ajaran Jawa Palguna, mengukur sampai seberapa tinggi guna kita, manfaat kita, hidup kita untuk masyarakat, tentunya kita berlomba-lomba kebaikan. Kita tidak mungkin hanya karena kita puasa terus orang mau jualan warungnya harus tutup gitu loh. Kan kita malah mengganggu orang, dia warung jualan itu untuk menafkahi keluarganya kok. Loh, kalau kita nyuruh orang tutup warungnya, kecuali kita ngasih kilo, saya kasih gantian 1 bulan sekian ratus juta, Anda nggak usah jualan, ya nggak apa-apa. Ya, ngelarang-larang tapi nggak ngasih makan, sementara kebutuhan orang nggak cuma makan, dia biaya sekolah anaknya, cicilan mobilnya, cicilan motornya. Loh, kalau berani suruh nutup ya berani nggak dia mencukupi kebutuhan yang punya warung tadi. Ini karena bertentangan dengan bulan Palguna malahan. Jadi harus manfaatnya hilang gitu loh. Kita tidak lagi bermanfaat untuk orang banyak. Ini bulan Palguna gitu. Jadi untuk Mas Doni, terus untuk Mas Anton,
Setiap bulan di dalam kalender Jawa itu memang selalu punya makna, dan biasanya dengan wilujengan. Karena orang Jawa itu memang kepinginnya itu kan wilujeng, ya. Yang bahasa saat ini kan menjadi slamet ya. Karena kalau kita bicara belajar sastra, kosakata, selamat itu memang dari bahasa Arab, dari kata salamatan, bahasa Arab. Jawa ya wilujeng, wilujengan, ya. Akhirnya dadi slamet, slametan, ya. Ya. Ya, kita tidak membeda-bedakan. Orang mau pakai bahasa selamatan ya silakan saja, karena memang budaya itu kan dinamis. Orang mau memakai kata sabar ya silakan, tapi kalau kita bicara belajar tentang etimologi bahasa, ya kita harus akui sabar itu bahasa Arab, dari kata sobirin. Oh, sobirin itu Arab. Bahasa Jawanya apa? Rilo. Rilo. Ikhlas juga bahasa Arab. Sama gitu ya. Bahasa Arab ikhlas ya. Bahasa Jawanya rilo. Sekarang menjadi bahasa Indonesia rela. Rilo legowo. Ya, tiap bulan. Nah, yang namanya wilujengan tadi setiap bulan itu kan intinya itu wilujengan. Setiap desa berbeda. Bahkan selama ada wilujengan bersih desa. Setiap desa itu kan bulannya nggak sama. Ada desa itu bersih desanya bulan Ruah, ada bulan Selo, ya ada bulan apa namanya, ada bulan Rejab sebagai contoh begitu. Ya, setiap desa kan wilujengan juga berbeda. Ya. Tetapi ini memang juga ada seperti apa ya, inkulturasi juga, sehingga ada orang mengatakan ini bubur suro, bubur sapar, ya. Apa namanya, ada yang apa, ini juga kadangkala itu dikait-kaitkan dengan ajaran Arab gitu loh. Padahal kalau kita mau jujur, di Arab nggak ada beras kok. Kok iso ini bubur suro, bubur sapar itu katanya terkait dengan ajaran Arab, itu kan juga aneh gitu loh. Emang di Arab ada beras? Nggak ada beras di sana. Ya. Jadi kalau tiap bulan wilujengan ya Mas Anton, tetapi berbeda-beda tiap desa wilujengan nggak sama bulannya. Ya, Bu Nani ada yang tanyakan. Ya. Menambahkan sedikit. Ya. Masalah sandingan tadi. Ya. Jujur saja saya memang tidak pernah, karena dulu mbah saya itu membuat seperti itu. Saya tanya, "Geopo mbah? Engko mbahku teko." Nah, disitulah muncul ketakutan waktu itu saya masih anak. Jadi sampai sekarang itu saya kok menyesal. Jadi setelah ini akan saya upayakan. Jadi untuk leluhur yang banyak itu, yang tadi ya makam yang terpisah, keluarga dari orang tua ayah saya dan ibu saya itu, mbah-mbah saya itu terpisah. Jadi cukup sandingan satu saja gitu. Dan apakah ada batasan untuk nyekar itu? Apakah harus bulan Naya seperti itu? Terus ini sekarang saya kondo. Yang kemarin kita ke Yapeta itu kita kan melaksanakan mocopat. Nah, sebetulnya itu Mas Kumambang dan Mijil itu dulu mana itu? Kalau seingat saya, penjenengan pernah menerangkan bahwa Mas Kumambang itu artinya kan masih menjadi embrio. Nah, terus sesudah Mas Kumambang mestinya kan Mijil. Kalau saya lihat tadi malam itu kok koyok dibalik ya. Dan untuk yang terakhir Pucung itu saya betul-betul seperti tidak rela kalau Pucung itu ditaruh di bawah, karena Pucung itu kan istilahnya itu untuk anak-anak memang bedean. Akhirnya kan kemarin itu sesudah saya memberikan contoh ke cucu saya akhirnya terus mengarang. Harapan saya itu saya akan terus setiap
datang ke sini akan terus membuat pucung, itu harapan saya. Biar yang menggeser mau cepat pucung itu biar menyadari bahwa apa sih artinya pucung, berarti bukan pocong. Itu saya seperti nggak rela itu. Lah akhirnya masa anak-anak itu nggak ada ini. Kalau dilihat urutannya ini kan mestinya Mas Kumambang, Mijil, Pucung, sesudah lahir kan anak-anak. Nah, dan seterusnya mungkin panjenengan bisa menjabarkan di situ ada Kinanti, Sinom dan lain sebagainya. Yang saya utarakan cuma itu saja. Terima kasih. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Jadi apa yang disampaikan Bu Nani itu memang, mohon maaf, pengaruh ajaran Dayo. Sehingga ketika orang tua mengatakan kok mbahmu rawuh, ada ketakutan. Mak bedundu. Kenapa ya? Karena ajaran Dayo itu kan mengajarkan kita tuh kan takut pada sebuah kematian. Kalau nanti mati akan ada siksa kubur dan macam-macam. Sehingga banyak orang merasa ketakutan. Dan banyak orang merasa takut kalau ditemui orang yang sudah mati. Ya, ini ketakutan yang ditanam oleh ajaran Dayo. Ya. Padahal di dalam ajaran Jawa kematian itu nggak perlu ditakuti. Kenapa? Kematian itu barang yang pasti kok. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menghindar kematian kok. Sehingga ajaran Jawa kan tidak mengajarkan ketakutan pada kematian. Malah kita diajarkan apa? Ngelakoni mati saat jroning urip. Dengan posisi kita masih hidup itu loh, kita harus sekali waktu ngelakoni mati saat jroning urip. Kita nggak perlu takut. Ajaran Jawa mengatakan apa? Urip itu langgeng, hidup itu kekal. Sehingga dengan konsep tadi ya, kita kapan saja bisa berkomunikasi dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Tetapi komunikasinya bukan dengan mulut kita. Kenapa? Karena leluhur kita sudah tidak punya mulut. Sudah bentuk entitas lain, bentuk energi yang seperti dikatakan Mas Doni tadi. Energi tidak terbatas ruang. Betul, energi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau ajaran Jawa tidak diaduk-aduk dengan ajaran Dayo, anak-anak itu tidak akan ketakutan. Orang-orang sepuh kados Pak Giono jenengan itu juga tidak perlu ketakutan untuk menuju kematian. Wong wis diajari nglakoni mati sakjroning urip kok. Sebetulnya saya itu tidak takut mati, ya matilah. Cuma memang yang di proses kematian itu mungkin yang ditanamkan seperti itu. Lah terus masa waktu Mbah bilang itu kan kita membayangkan datang. Terus gimana rembiak-rembiak itu. Saya seperti itu. Makasih Bu Nani. Jadi memang ajaran Dayo itu kan mondokma kita kan mulai anak-anak tuh, mulai kecil tuh, sehingga kadang-kadang kan saya pernah ngalami seperti Bu Nani alami juga kok. Jadi saya merasa ketakutan, wah, engko mbah moro, mbah wis meninggal ya. Nah, saya bersyukur ya ketakutan itu apa namanya, saya muncul kesadaran ya, walaupun pada masa kecil saya ini termasuk murid tersayang oleh guru agama saya. Pendidikan agama saya itu tidak lepas angka 9. Saya termasuk murid disayang oleh guru agama saya waktu itu. Saya bersyukur kesadaran itu muncul. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan pada kita semua. Kita tidak harus ada ketakutan dengan kematian. Tetapi kita juga harus melakukan bagaimana ilmu namanya ngelakoni mati sak jroning urip. Dan anak-anak kita itu diberitahu kesadaran bahwasanya apa? Urip itu langgeng. Dan anak-anak kita pun bisa berkomunikasi dengan simbahnya yang sudah meninggal. Berkomunikasi antar energi. Ya. Jadi komunikasinya beda dengan kita ya. Kalau menurut saya yang perlu ditakuti malah kehidupan. Kenapa kok kehidupan ditakuti? Kenapa kehidupan perlu diwaspadai? Wong kadangkala hari ini kita dapat rezeki banyak, belum tentu besok dapat rezeki. Kadang-kadang kita harus berutang makan pun. Ya. Ini kan malah sebuah ketakutan yang harus diwaspadai gitu. Katanya Pak Ki, Mas yo sektio kaya ngopo ra duit ya goblok dadak gitu loh.
Nah, itu yang perlu kita waspadai malahan gitu loh. Ya. Jadi mudah-mudahan lah hasilnya dengan apa yang kita lakukan akan banyak pencerahan, penyadaran di masyarakat kita. Terus tentang apa tadi, membuat sandingan, ya buat sandingan. Kita berdoa, ya berdoa dengan bahasa ibu kita, tidak harus dengan bahasa bahasa, kalau di medsos itu nyindir Raja Renda itu bahasa planet. Dememeng nggak speaker banter ram wong nggak ngerti arti ini, bahasa planet karena dia awang-awang. Ya. Terus kalau soal ini agak nyebal itu, suatu saat bisa jadi tema sendiri. Jadi pocong entah itu dalam bentuk badean atau tebaan ataupun tidak, tetapi karakter pocong itu adalah karakter anak-anak, karakter keceriaan. Kalau yang di Mocopatnya Japeta kemarin itu kan tidak bentuk tebaan, karena menceritakan sebuah kronologi peristiwa. Tetapi karakter pocong adalah karakter keceriaan, karakter anak. Ya. Karakter Mas Kumambang adalah karakter sebuah cinta kasih. Ya. Contohnya lagu Mas Kumambang ini, kelek-kelek biung aneh ngendi, ini kan bentuk kecintaan. Ini kita bicara normal loh ya, tidak ada satupun kehamilan tanpa kecintaan, kecuali mohon maaf hubungan gelap loh ya. Perkosa gitu. Ya termasuk diperkosa. Ya. Itu kan nggak ada cinta. Jadi kehamilan itu suatu bentuk kecintaan. Itulah Mas Kumambang, Mas Sisik Kumambang, karena bakal janin itu kan kemambang di Ketuban gitu loh. Memang kalau saat ini mau coba dirubah ndak karu-karuan itu bukan rahasia lagi. Pocong jadi pocong, megatrus jadi megatruh ya. Ya ini sebenarnya tugas kita bersama, tapi kan mohon maaf kan banyak yang kadrun belangkonan, sehingga malah mereka sendiri yang merusak budaya Jawa. Kita memberikan memberikan sebuah pencerahan bagi yang sadar seneng, yang tidak sadar kan malah miso-miso gitu loh, membenci kita. Watanya ini, wah ini Pak Sutomo ini radikal gitu. Membenci, menyudutkan pihak lain. Sebenarnya saya nggak menyudutkan, saya kan cuma memberikan sebuah pencerahan, saya mendudukkan suatu perkara itu pada tempatnya ya. Jadi kayak kemarin itu kan saya menjelaskan, loh kalau yang namanya sabar itu kan dari bahasa Arab, dari kata sobirin. Ini kan sebuah keilmuan. Tapi kalau orangnya itu ada ego kan udah tersinggung. Padahal kan saya menyampaikan saya katakan begini, oh Mas Anton ini rambutnya gondrong lah. Saya mengatakan kebenaran kok malah dimusuhi. Mas Anton rambutnya gondrong, saya buta, nanti kan itu kan sebuah kebenaran gitu loh. Nah, perkara orang tuh mau nerima atau tidak tuh, ini kan saya bicara fakta. Nah, ada lagi yang ditanyakan ini. Ampun. Terima kasih para pemirsa. Lagi-lagi kita masih berkutat di bulan Naya. Jadi bulan Palgunanya belum tersentuh, bulan Wisakanya belum tersentuh. Tapi ini kita memang membangkitkan tradisi. Mudah-mudahan para pemirsa yang belum nyekar, ayo nyekar. Yang belum nyadaran, ayo nyadaran. Mumpung masih ada waktu ini. Karena nanti kalau tidak salah bulan 2 Maret ini kita sudah masuk bulan Palguna. Nanti pada bulan Palguna, ayo kita berlomba-lomba mengukur manfaat fungsi guna kita di masyarakat. Jangan sampai malah kita membuat sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Mengganggu orang bekerja, menutup warung, ini malah tidak menggunakan manfaat. Anda boleh nyuruh orang tutup warungnya dengan catatan semua kebutuhannya Anda cukupi, ya. Jangan asal nyuruh orang berhenti. Oh Mas Anton nggak usah bekerja, nggak apa-apa, tapi cukupi kebutuhannya Mas Anton, kan begitu, ya. Nah, para pemirsa, demikian uraian kita
Tradisi Jawa menjelang bulan Wisaka. Tunggu kelanjutannya karena ini nampaknya berseri. Kita belum masuk bulan Palguna, belum masuk bulan Wisaka. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.